Halo cuy, balik lagi ke YouTube gua. Asik YouTube gua. Jadi ini mungkin video apa ini ya namanya ya? Segmen tawab kali ya, tanya jawab. Nah, kemarin nih gua udah buka question di Instagram story gua cuy. Nah, gua mau apa? Ngejawab-jawabin santai aja pertanyaan-pertanyaan dari kalian, tapi beberapa aja karena nggak mungkin semuanya di YouTube cuy. Lama nanti kasihan editor gua ngeditnya. Langsung kita bahas aja kali ya. Nih, banyak juga nih pertanyaannya. Sambil santai aja sekalian kita ngobrol-ngobrol juga. Nih dari Rama Denaja. Setelah pakai Rogue One, tenaga motor lu gimana bang? Nah, mungkin ini sekalian gue testimoni nih pakai Rogue One ya kan. Jadi setelah gue pakai Rogue One, itu tenaga motor gue ya lumayan sih untuk dari awal sampai tengah itu lumayan, tapi emang di ujungnya tuh kurang karena emang dari settingan motor gue yang bukan di ujung, maksudnya masih kurang gitu juga lah, masih harus dirombak-rombak. Tapi overall enak, suaranya enak, adem. Yang katanya sih anti tilang katanya. Ya pokoknya intinya lu langsung sikat aja Rogue One karena udah harganya ya mungkin harga sedikit mahal ya, tapi menurut gue sih dengan harga segitu lu dapat apa yang lu mau, tenaga juga dapat pastinya. Apalagi buat motor standar kirian. Ada juga yang bore up, dia ada juga buat yang bore up, jadi sikat aja langsung ke pertanyaan kedua kali cuy. Nah nih dari Muhammad_Rido, alasan kenapa nggak pakai spion bar N? Waduh, nih spion bar N yang banyak dikatain orang nih sekarang nih. Kenapa sih cuy dunia permotoran kayak gitu? Langsung aja nih ya. Nah jadi gue tuh pernah pakai bar N cuy. Nih nanti gue kasih lihat fotonya di sini. Nah itu tuh dari awal gue beli Aerox, gue tahun berapa ya? 2020 sih. 2020 tahun kemarin itu bulan Januari gue dapet Aerox apa Februari gitu. Itu awal-awal gue pasti pakai spion bar N. Kenapa? Bestri, visor yang windshield yang jenong, sama cover radiator. Itu tuh starter pack Aerox yang ganteng-ganteng cuy sebenarnya dulu. Tapi nggak tahu kenapa sekarang dihujat, gue heran juga. Dan untuk sekarang alasan gue kenapa nggak mau pakai bar N karena gue udah nggak kelihatan belakang. Terus udah gitu kayak ya udahlah, gue pengennya proper aja. Maksud tuh kayak pakai spion yang bisa kelihatan belakang lah, yang nggak anti tilang pastinya. Gue juga nggak tahu sih bar N itu ditilang apa enggak. Pokoknya intinya tergantung dari kalian aja kalau misalnya kalian mau pakai bar N. Tapi kalau gue untuk sekarang udah nggak mau pakai bar N. Langsungnya cuy pertanyaan ketiga, bang Aerox lu paling jauh kemana? Dari awal_Azrak. Aerox gue paling jauh gue ke Bandung cuy. Aerox gue paling jauh ke Bandung. Jadi waktu itu pas gue sama teman-teman rumah gue, terus sama temen tiktokers juga cuy, sama Aldi, sama Arab, sama yang lain-lain lah, pokoknya itu gue ke Bandung cuy. Jadi paling jauh baru ke Bandung. Itu baru sampai Lembang sih, sampai Lembang. Next dari Atarai, I-nya 2. Motor proper itu motor yang kayak gimana sih bang? Waduh, bahas proper nih cuy. Kemarin sih gue lihat di TikTok lagi pada ada lah sedikit gitu lah. Tapi gue nggak tahu, gue nggak terlalu mempersulit gue dengan memikirkan itu. Jadi kayak ya udahlah, ada urusannya masing-masing orang. Motor proper itu yang kayak mana sih bang? Sebenarnya sih kalau dari gue sendiri kemarin kan ada sempat debat juga kan. Kalau untuk gue yang gue ngerti itu proper itu artinya kan layak. Nah gimana caranya motor itu layak digunakan di daily use, itu pribadi gue sendiri. Jadi kayak ya lu nggak trondol, jangan marah ya. Ini dari gue. Proper tuh yang nggak trondol, yang pakai spion yang nggak, maksudnya nggak bar N lah. Entah lu mau pakai Rizoma Circuit itu masih bisa dibilang proper katanya. Nah terus lebih fungsional lah, lebih mengutamakan fungsional. Terus juga rapi, bersih. Terus body pokoknya nggak ada yang ini deh, lengkap semua. Nah tapi ada beberapa kelas-kelas proper yang menurut gue tuh sekarang gue baru belajar juga nih. Jadi proper itu ada orang yang motornya itu buat balap, itu dia bisa bilang proper karena apa? Pengereman dia fungsional, ban dia fungsional, dan itu bisa dibilang proper juga cuy. Tapi dengan kelasnya sendiri. Ada juga pure motai itu menurut gue ada yang beberapa yang proper juga cuy. Salah kan tuh gue. Jadi itu menurut gue pure motai kayak Taillock. Mungkin kalau Taillock kan kalian mikirnya kayak ban cacing, warna-warni dan sebagainya. Padahal tuh ada kelas Taillock yang proper cuy. Kenapa gue bilang proper?
Ya karena dia mengutamakan fungsinya dia, estetika, daily use-nya. Mungkin menurut kalian ring 17 nggak bisa dipakai buat harian. Untuk gue pribadi, gue dulu pernah pakai 17 dan gue pakai buat harian, itu aman-aman aja asal kita tahu ukuran bannya yang sesuai buat harian dan lain-lain. Jadi mungkin menurut gue itu aja sih cuy. Mungkin ada yang trondol juga menurut dia proper karena mungkin mesin dia proper, pengereman proper, apa sih namanya, handling dia mungkin udah ganti. Maksudnya kayak lebih proper lah pokoknya buat dibawa balap ataupun harian cuy. Jadi tergantung dari kaliannya aja. Oke? Next. Dari MHMMDD_Abid. Bang, mulai kelas berapa bang lu suka ama masalah modif motor kalau boleh tahu? Oke, ini sekarang gue cerita dikit ke belakang gue nih. Jadi gue tuh ada nanti mungkin fotonya gue kasih tahu deh. Nah, dulu tuh gue pertama kali gue modif motor itu pertama itu, jadi gue punya abang, bukan abang kandung, itu abang sepupu. Jadi dia tuh pertama dia main motor di rumah di Depok. Dia adanya bokap gue dan dia main motor dulu Mio cuy. Mungkin kalau masih ada fotonya nanti gue kasih tahu kalau masih ada ya. Nah itu dulu dia tuh suka modif cuy, modif yang bisa terbilang rame ya kan. Nah dulu kan pasti masih zamannya ya pakai monel, yang pakai warna-warni, itu pasti dulu zamannya kayak gitu cuy. Nah mungkin untuk sekarang pokoknya dulu masih zamannya lah pakai monel dan sebagainya. Monel tuh buat yang warna-warni gitu dah, yang ada yang kubah, ada yang banyak lah pokoknya, pakai pelek 17. Nah terus akhirnya gue diajakin lah sama om gue, itu bisa dibilang om sih ya. Nah terus gue diajakin untuk nih coba bongkar motor gue sendiri. Ya udahlah, gue coba bongkar, gue coba pasang parts yang mungkin gue bisa. Setelah gue pasang, gue belajar milok, gue belajar cat body, semuanya pokoknya gue belajar sama abang gue. Gue berterima kasih banget sama dia sih. Nah abis itu mulailah gue diajak-ajak main sama dia ke daerahnya Setu Babakan yang banyak motor-motor Tailok lah, bisa dibilang Tailok keren-keren dulu. Pokoknya itu keren-keren. Akhirnya udahlah gue main. Nah gue main. Kebetulan gue juga dulu main di bengkel di Asem Cipete, namanya Sreh, bengkel Sreh. Dulu gue main situ juga, gue diajarin juga cara bongkar CVT, cara bongkar mesin, semuanya diajarin. Walaupun sekarang gue nggak terlalu mendalami juga, tapi gue suka sebenarnya, gue hobi, tapi gue nggak terlalu belum terlalu banyak belajar juga. Jadi gue sama-sama belajar di sini. Jadi bisa dibilang mulai kelas 6 SD kali cuy, 6 SD kayaknya. 6 SD gue masih sampai SMP kelas 3. Sampai SMA kelas 1 motor gue masih Tailok, rada-rada Tailok dikit. Itu gue pakai ring 17 di Vario pas masih kelas 1 SMA cuy. Terus akhirnya ya udah, karena gue lulus beli Aerox, akhirnya ganti deh karena zaman juga udah ganti cuy. Oke, langsung kita next aja ya. Next dari Beat No Debat. Anjay, Beat No Debat. San Mori lah. Ya gimana ya, gue sebenarnya suka San Mori. Gue dulu kelas 10 gue San Mori mulu, kelas 10 SMA. Sekarang kan gue udah lulus semester 3 kuliah. Tapi gue tuh nggak mau bahas San Mori karena apa? Ya itu cuy, gue nggak bisa bangun pagi. Intinya itu doang. Sama ya udah, karena San Mori kan terlalu rame kan menurut gue. Jadi kayak malesnya gitu San Mori. Ya intinya sih nggak bisa bangun pagi. Udah langsung next. Master rem lu apa ngap? Dari Exabuta. Ya itu Buata. Jadi gue pakai master rem no name cuy, pakai yang murah-murah aja karena emang gue mampunya segitu. Itu juga karena gue ganti lagi tuh master rem standar gue karena gue beli Aerox second bocor. Jadinya ya udah, karena gue dulu masih belum ada dana lah, ya udah gue kira pakai no name. Tapi sekarang banyak yang pakai no name cuy. Jadi buat kalian yang mau nyobain master rem no name langsung edisikan. Next dari Alga nih. Menurut Bang Eja, dunia permotoran sekarang gimana? Aduh, ini nih yang harus kita bahas. Kita bahas bareng-bareng cuy. Menurut gue dunia permotoran sekarang udah kacau. Kenapa gue bilang kacau? Banyak mungkin oknum-oknum ya, bisa dikatakan oknum yang bikin keributan sih cuy. Bikin kecot, apalagi di TikTok cuy. Ya Allah, itu namanya gimana ya? Maksud gue tuh please lah, bikin konten yang enggak bikin dunia permotoran pecah lah. Ada yang ngebanding-bandingin Vespa sama Aerox, kipas radiator, segala bit dikatain, banyak lah pokoknya.
intinya sih itu cuy, pokoknya jangan bikin konten-konten yang bikin netizen tuh panas cuy, karena netizen TikTok tuh gampang buat panas, karena mungkin banyak diantara yang gue analisis ya, banyak followers gue juga yang masih bocah cuy, masih di bawah umur. Intinya itu sih, karena banyak yang di bawah umur boleh bawa motor, jadi dia ada maaf belagu gitu. Jadi kalau emang kalian ngerasa di bawah umur tapi kalian gak kayak gitu, bagus, kalian berarti taat. Maksudnya kalian bisa dibilang good lah attitude kalian di permotoran kalau misalnya kalian di bawah umur tapi nggak kayak gitu. Jadi jangan dicontoh yang nggak baiknya, jadi ambil yang baik-baiknya aja. Terus juga ya pokoknya semoga nggak ada kecot-kecot lagi lah untuk dunia permotoran, biar enak-enak aja gitu mainnya ya kan. Kita main bareng-bareng, kita satu aspal bareng-bareng, kita roda 2 bareng-bareng, nggak ada motor yang motor lu beat, nggak usah temenan sama gue aerok, nggak ada kayak gitu cuy. Jadi semoga dunia permotoran di 2021 ini bisa lebih baik daripada sebelumnya cuy. Next dari ALDF__ nikah kapan A? Waduh, gimana nih? Gimana? Mau punya cewek? Ada gua. Canda cewek. Ya semoga doain ya. Jangan lupa subscribe buat nikah. Mana-mana. Gue mau digaji. Next dari Amariski 9, nggak ada niatan mau beli Vespa ngap? Waduh, ini pengen banget nih gue nih. Tadi 2020 tuh gue target gue tuh beli Vespa, tapi karena ya udahlah ya, karena kita lagi covid gini kan, kita harus hemat-hemat, jadi nanti aja mungkin di 2021 insya Allah. Amin ya. Sikat. Next dari gugn.id, gun.id. Nama spion yang dipakai Jeki apa ngap? Nama spionnya itu spion X1R cuy, itu punya 125Z dari Malaysia. Kalau lu mau langsung ngecek Tokped banyak. Sikat. Bisa kali masuk ya. X1R. Boleh. Next dari Atalabimo _38. Oli yang lo pakai sekarang apa bang? Waduh, untuk oli yang sekarang gue pakai itu Enduro Racing cuy. Enduro Racing yang wanginya apa ya, bubblegum. Itu enak banget cuy, sumpah. Gua kalau ganti oli itu sebulan sekali sekarang. Itu pakai Enduro Racing. Langsungnya disikat. Next dari Xiaoki Fadlilah. Umur berapa bang? Umur gue sekarang 19 tahun cuy. Jadi gue tuh kelahiran 2001. Gue sekarang semester 3. Jadinya gue umurnya 19 tahun. Next dari Mas Dava _ lulusan Dakar tahun berapa A? Waduh, cocok nih manggil AA. Jadi gue tuh sedikit cerita. Jadi gue SMA gue di Dharma Karya itu di Mawai. Di sini ada yang anak Dakar juga. Nah jadi gue tuh angkatan 2019 itu gue lulus di Dharma Karya. Gue masuknya berarti 2016. Pokoknya gue angkatan 2019. Next dari MHMD Muhammad Fahrul Rizky, mendingan porting apa bore up atau naik spek? Ini pertanyaan berat banget cuy. Dan menurut gua, kalau lu masih make motornya harian, mendingan apa cuy? Porting up. Porting cuy. Kalau lu masih pakai harian, nggak terlalu berat lah biayanya untuk bulanannya, untuk servisnya. Nah kalau bore up lu harus memikirkan kelistrikan juga, injektor, apalagi boy, lu kan udah bore up. Iya bore up. Banyak duit ah. Kirian yang harus kalian setting terus. Jadi tergantung kalian. Kalau kalian maunya bore up, sikat bore up. Kalau kalian mau porting aja. Kalau gue sih standar kirian aja cuy. Next nih mungkin terakhir cuy, gue bakal jawab dari Mas Kisbul 24. Lu ngapa milih Aerox sih? Emang gak ada pilihan lain apa nggak? Ya, jadi sejarah gue memilih Aerox yang pertama dulu tuh motor gue itu Satria 2 tak cuy. Satria 2 tak, nanti gue kasih tau fotonya. Jadi, nah dulu tuh pas lagi zaman-zamannya 2 tak gue main tuh. Masih belum zaman, malah masih sepi. Jadi dulu gue punya duit sekitar 6 juta. 6 juta itu duit tabungan gue. Dan terus gue itu milih nih, gue mikir gue pengen motor yang budget segitu, dapat apa sih namanya, dapat tenaga yang enak lah. Nah gue mikir beli apa ya, temen gue beli Satria 2 tak yang Kenny Robert yang biru. Wah itu jospar banget tenaganya. Terus abis itu gue mikir apa gue beli itu juga ya. Akhirnya gue beli, gue carilah di marketplace, dan akhirnya gue nemu di daerah Jakarta Timur. Itu gue
dapat Satrianya, udah enak, pokoknya udah kenceng lah. Itu motor paling kenceng yang gue pernah naikin. Itu padahal standar, gue belum diapa-apain. OS nya juga OS standar, share standar, semua full standar, itu kencengnya parah banget. Nah terus akhirnya karena teman-teman gue banyak yang main Aerox, akhirnya gue jual lah Satria gue, karena kan udah teman gue yang Kenny Robert itu dijual kan Satrianya. Akhirnya gue jual juga, dan akhirnya gue memutuskan untuk ganti Aerox, dan temen gue make Vario gantinya. Kenapa gue milih Aerox? Karena dari badan gue yang cuma 165 cm itu cocok cuy. Tadi tuh jadi ada NMAX, ada Aerox. Nah gue labil nih, apa gue milih NMAX ya? Nah terus gue mikir, nah pas gue naikin, gue kok kayak ikan teri naik motor. Terus kayak ya udah gue mikir, gue naikin Aerox. Oke lah, Aerox fix. Akhirnya kepilih lah Aerox cuy. Dan yang gue beli nama Jeki cuy, itu terusan Satria gue. Sebenarnya Satria gue namanya Jeki, tapi jadiin ke Aerox aja. Makanya dulu Aerox gue pernah oranye karena Satria gue itu oranye. Tapi sekarang ke merah lagi. Oke cuy, jadi mungkin segitu aja pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Mungkin nanti gue bakal bikin tawap lagi versi 2. Tapi mungkin gue bakal ngundang-ngundang teman-teman gue kali ya. Gue bakal ngundang teman-teman gue biar lebih seru lagi. Jadi buat kalian yang lagi ngebangun motor, pesan gue sedikit, bangunlah sesuai apa yang kalian mau dan sesuai budget kalian. Jangan malu-malu, jangan takut dikatain anak kemarin sore. Jadi suka-suka kalian. Motor gue suka-suka gue, motor lu suka-suka lu. Jadi santai aja, kayak gue, santai aja. Gak usah takut dihujat. Pokoknya lu suka-suka aja. Jadi gitu aja cuy. Kalau misalnya kalian punya ide konten lagi cuy, kalian bisa komen aja di bawah. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe cuy. Thank you cuy, sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya cuy. See you next content. Bye bye. Jadi segitu aja cuy, jangan lupa di follow. Kok di follow sih? Di like, comment, subscribe, follow IG. Ini ya. Nah, ini nih. Menurut Bang Eja sekarang dunia permotoran gimana? Gimana ya? Ya. Ulang cepetan. Dengeran sini ya? Ini anak padi band di sini. Iya. Udah nggak bau ya lah. Ya iyalah. Mungkin sekarang pertanyaan terakhir nih cuy. Langsung aja ya. Cepetan. Apa dulu ya?